malam ini kembali lagi berjumpa dengan saya Awal Seni Channel. Jadi malam ini saya akan bertemu salah satu pengusaha muda yang ada di Mamuju, Sulawesi Barat. Dimana beliau ini dia pengusaha barbershop guys. Jadi yang awali itu barbershop di Mamuju, Sulawesi Barat itu adalah beliau ini. Nah oke guys, jadi sebelum kita let's go ke tempat usahanya beliau ini, jangan lupa bantu channel saya dengan cara subscribe di bawah ini, like, dan jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng di bawah ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke, kita sudah di depan barbernya beliau, jadi kita langsung ketemu karena beliau mungkin sudah menunggu di depan barbernya. Sahabat saya, Bang Wahyu. Saya bro. Oke, jadi sekarang ini guys saya sudah berhadapan langsung dengan Bro Wahyu ini yang punya barbershop di Mamuju. Jadi bro, saya bisa bertanya beberapa pertanyaan ini. Boleh. Oke bro, jadi di Mamuju ini sudah lama? Kalau saya di Mamuju kurang lebih 13 tahun. 13 tahun. Dan tahun berapa bro? Saya di sini dari tahun 2007. Di Mamuju. Asli mana? Saya sebelumnya dari Makassar. Jadi Bro Wahyu ini asli Makassar guys. Itu usaha pertama di Mamuju itu sudah barber atau ada usaha lain? Jadi ya sebelumnya saya rintis barber ini, saya ini kerja kantoran. Jadi ibaratnya kenapa dari mereknya brandnya Bankers ya, dari pekerjaan saya sebagai karyawan bank. Dan kebetulan istri juga di bank juga. Sehingga kenapa kemarin ambil pilihan nama Barber Bankers. Oke. Jadi Bro Wahyu ini dapat inspirasi dari mana sampai bisa buka usaha barber? Jadi kalau dibilang inspirasi, dulu saya hanya melihat peluang. Jadi di Mamuju di tahun 2016 saya melihat belum ada jasa potong rambut di sini yang memiliki fasilitas yang memadai. Ya, kalau saya lihat masih standar sekali. Namanya misalkan contoh rumah yang punya hasil, misalkan dengan adanya barbershop ini memberikan kenyamanan untuk customer atau pelanggan itu sendiri. Jadi saya buka barber ini bagaimana memberikan kenyamanan untuk customer atau pelanggan yang datang. Jadi dulu Bro, omset awal itu untuk membuka usaha barber ini berapa? Jadi mungkin modal ya maksudnya? Ya, modal. Jadi kalau modal itu ya kurang lebih 100 jutaan. Modal untuk membangun usaha barber ini 100 juta. Jadi itu modal awal yang masih ibaratnya masih minim atau masih kurang. Jadi setidaknya itu udah bisa walaupun tapi masih terbatas dengan peralatan yang seadanya. Untuk usaha barber ini Bro, untuk pemutaran agar bisa kembali modalnya itu butuh berapa lama? Dan tergantung sih, kalau kami kemarin itu ya kurang lebih setahun. Setahun ya, sudah kembali normal ya? Tapi kan sering berjalan karena modal yang pas-pasan, tentunya terus ada perputaran penambahan modal begitu, sehingga bisa mengupgrade dari barber itu sendiri. Jadi misalkan sebelumnya ada kebutuhan sedikit ya, dimasukkan sebagai modal untuk misalkan fasilitas atau upgrade peralatan, sehingga dari standar barber sendiri kita bisa capai, kita bisa penuhi, dan tentunya untuk ya pelayanan
atau tenaga pencukurnya. Jadi tentunya butuh keahlian khusus untuk bisa menjalankan itu. Karena yang namanya rambut itu adalah ibaratnya mahkota dari seseorang. Iya, iya. Apabila salah potong, wah, gimana rasanya untuk tingkat kepercayaan dirinya seseorang itu akan hilang kalau tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh customer atau nasabah itu sendiri. Sehingga perlu butuh teknik khusus dan tentunya pengalaman yang cukup lama untuk bisa. Jadi bro, awal untuk usaha ini untuk karyawannya berapa orang? Jadi pada saat saya buka ya punya karyawan itu sekitar 3 orang. 3 orang. Sampai dengan saat ini alhamdulillah karyawan teman-teman di barber sudah sampai 12 orang. 12 orang. 12 orang. Jadi 12 orang itu berapa? Sudah ada cabang? Sekarang sudah buka cabang. Sekarang 2 cabang. Soalnya menuju ke 3 cabang ketiga. Wow. Bro Wahyu ini sudah 2 cabang untuk sekarang, jadi sudah minggu 3 ya? Sudah minggu 3 guys. Ya, sambil ini diskusi sambil nyari kopi dan coklat. Jadi di sini tersedia juga untuk minuman-minuman kafe. Jadi di dalam ada mini kafe. Ada mini kafe juga dalam. Ini baru bilang lengkap fasilitasnya guys. Jadi di sini ada sarana fasilitas pendukung untuk misalkan orang yang ngantri atau lagi sudah cukuran mau nongkrong itu tadi. Tempat kopi maupun minuman juga. Untuk makanan ada juga. Makanan instan saja. Instan. Karyawan tadi 12 orang ya? Iya. Itu terbagi 2 barber. Ya, terbagi. Jadi di sini 7 orang, di sana 5 orang. Di tempat yang satu 5 orang. Itu sudah rata-rata pencukur semua atau terbagi ada? Jadi kalau barberman-nya itu atau tenaga pencukurnya itu sekarang 8 orang. 8 orang. Sisanya itu ada kasir dengan tenaga supporting dari servis. Jadi bagaimana omset keadaan sekarang untuk wabah virus corona ini? Ya, kalau saya lihat sih melihat dari usaha lain tentunya dan saya sendiri merasakan itu berdampak ya. Apalagi kalau orang kurus kan tentunya kita dijaga untuk protokol kesehatan, jaga jarak 1 meter. Di saat kalau kita mencukur harus berdempet dan saling bersentuhan. Tentunya tantangannya sangat bertentangan. Mulai ada customer yang tadi cukur, tentunya juga customer banyak yang misalkan pendapatan yang kurang, dan ya tidak cukup dulu. Sekarang ini masyarakat semua merasakan dampak ya? Ya, kalau saya lihat sih banyak yang merasakan yang berdampak terhadap virus corona ini. Dan saya kira mungkin pekerja barber kan safety ya kalau kerja Ya, saat kalau kami di sini tentunya ada standar tersendiri. Teman-teman di sini wajib setiap customer itu mencuci tangannya, cuci muka, terus semprot peralatan dan sekitarnya itu menggunakan disinfektan. Dan customer juga pada saat masuk, sebelum masuk cuci tangan, sampai dikasih itu alat ukur suhu tubuh, diminta untuk menggunakan kembali disinfektan. Jadi disediakan di meja kasir sampai dengan selesai pulang diminta untuk saling menjaga. Jadi tempat ini tempatnya Bro Wahyu ini betul steril itu sekarang ini pada saat wabah virus ini. Jadi kira-kira omset sebelum wabah virus ini, yang sebelum masuk wabah virus ini berapa kira-kira omset? Ya, jadi kalau masalah omset itu ya alhamdulillah ya. Jadi itu bisa lah untuk bayar cicilan. Iya ya, mantap ini Dan guys. bisa membayar kos biaya operasional. Jadi sebelumnya kita tercukupi dan bisa mengutang atau
mengatur kembali fasilitas yang ada. Dan intinya yang pastinya pasti terasa ya kalau sekarang ya. Jadi ada penurunan pada sebelum COVID sampai dengan COVID. Jadi begini bro, saya mau berikan ini tips buat teman-teman di luar sana lagi nonton. Kira-kira apa tips pesan-pesan agar teman-teman yang ingin membangun usaha barber seperti Bro Wahyu, apa kira-kira pesan-pesan buat Jadi kalau pesan dan saya bagi teman-teman yang memang memiliki jiwa atau berkeinginan untuk membuka usaha, tentunya yang pertama melihat peluang dulu, disesuaikan dengan dari diri kita sendiri. Misalkan apakah punya hobi atau memang mempunyai keinginan yang besar, peluangnya cocok, silakan dicoba. Jadi memang ya namanya mencoba itu penuh dengan tantangan. Mencoba hal-hal yang baru itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi perlu keberanian yang luar biasa dan Bismillah, coba. Insya Allah pasti ya. Ya insya Allah. Jadi itu tips dari Bro Wahyu. Oke bro, jadi kalangan-kalangan apa yang masuk cukur di barber time? Iya, jadi kalau saya melihat itu yang pertama hubungan kerja kantoran. Bekerja kantoran ya. Kalau kita lihat di Mamuju kan ada Polda, ada provinsi, Pemda kabupaten, dan kantor-kantor atau instansi vertikal lainnya itu banyak di Mamuju. Jadi pasarannya di sini. Alhamdulillah pejabat-pejabat pun banyak yang cukuran di sini, barber bengkel. Nah, barber ini dari kita yang punya di Mamuju ya kan? Ya, kalau pelopor barbershop di Mamuju, alhamdulillah itu kami pertama di Mamuju. Iya. Jadi the first of country city barbershop pertama di Mamuju itu adalah Barber Bankers. Jadi selain sini anggota tak juga mencukur itu bisa juga di rumah ya? Boleh juga. Jadi kami buka fasilitas atau layanan yang namanya barber home. Barber home ya? Ya, jadi customer yang misalkan takut untuk cukuran karena kondisi saat ini, ataupun misalkan customer yang tidak punya waktu untuk pergi cukuran di barber, itu bisa pesan atau request melalui nomor telepon yang kami sediakan. Bisa WhatsApp atau telepon langsung, dan nanti komunikasi itu adalah langsung aplikasi yang memudahkan untuk bagi customer yang pemesan layanan barber home. Jadi kalangan apa saja yang biasa dicukur di rumah? Jadi alhamdulillah banyak pejabat, dari pejabat di Polda, Bapak Kapolda, terus jajaran-jajaran, kalau di Pakatan Bupati, saya mencoba bupati, biasa untuk barber home, dan pejabat-pejabat yang lain Itu banyak ya. Jadi betul barber di sini punyanya Bro Wahyu ini sangat-sangat istimewa karena kenangan-kenangan di atas untuk datang cukur di sini guys. Kayak Pak Bupati. Oke, jadi bro, kalau untuk sekarang ini kebanyakan itu berusaha itu terkendala di modal ya. Jadi kira-kira apa tipsnya buat teman-teman itu masalah modalnya? Iya, jadi kalau masalah modal ya memang tentunya banyak orang yang terkendala dari bagian ini, yang namanya modal usaha. Jadi kalau melihat dari ini kelengkapan saya, tentunya beragam orang memiliki jalan untuk mendapatkan modal. Tentunya ada yang misalkan dia memang orang tuanya atau keluarganya dari orang yang berada atau orang yang kaya, tentunya dia lebih mudah untuk mendapatkan bantuan. Oke. Ada juga yang misalkan dia mendapatkan bantuan kepercayaan dari temannya atau kerabatnya, atau dia misalkan merintis dari bawah. Jadi misalkan dia bekerja dulu
mendapatkan pekerjaan dan penghasilannya itu dia kumpulkan untuk bisa mendapatkan modal lalu membuka usaha apa yang diinginkan. Jadi kalau saya sih yang pertama adalah kepercayaan dulu. Percaya dulu ya. Percaya dulu. Karena kenapa? Kalau misalkan kita dipercaya oleh orang lain sekitar kita dan orang yang banyak, tentunya insya Allah akan ada jalannya. Terus terang saya dulu buka barber ini tanpa modal. Tanpa modal dulu. Tanpa modal. Jadi saya diberikan pinjaman modal usaha dari teman saya. Dari teman ya. Dari teman. Jadi Modal kepercayaannya. modal kepercayaan tanpa jaminan, hanya karena dipercaya oleh teman dipinjamkan modalnya sekian ratus juta. Itu hanya dengan modal kepercayaan saja. Modal kepercayaan. Wah, ini mantap. Jadi tanpa ada jaminan, jadi hanya modal kepercayaan. Walaupun misalkan saya kerja di tempat kantor atau di perbankan, modal bukan dari situ, dari teman. Jadi untuk sekarang juga masih kerja di perbankan? Untuk saat ini alhamdulillah masih bekerja. Masih bekerja karena saya pikir tanpa hadirnya saya di sini ya usaha ini masih bisa jalan, barber ini masih bisa berjalan normal seperti biasa. Jadi kesibukannya ini jadi ada Ya, ini paling biar kelihatan ya. Teman boleh follow Instagram Barber Bankers, IG-nya Barber Bankers. Oke? Oke. Jadi buat teman-teman sampai di sini dulu karena insya Allah tadi tips-tips dan motivasi dari Bro Wahyu ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.